Seperti kemarin hari Minggu, hari Sabtunya entah bagaimana saya digerakkan ke gereja, saya udah jarang ke itu pasukan pemudanya. Saya ikut, kemudian ketemu Pak Filemon, jadi dia ada project misi dengan ada sponsor gitu, terus saya dilibatkan. Oke Pak, saya ikut, nggak masalah. Jadi dengan Pak Isardiansah ya, yang basisnya di Singapura. Pak S ini juga anggota LSADIK juga di Facebook dulu ya. Nah, jadi kemudian hari Minggunya, hari Sabtunya itu, jadi waktu sebelum ngobrol dengan Pak Pendetanya, salah satu pemuda yang dulu anak koster di gereja saya yang dulu, menyuruh saya ikut main lah, maksudnya minggu itu supaya minggu besoknya, hari kemarin ya, supaya saya ke gereja pagi dan nanti sudah gereja dolan gitu. Tan mori bahasanya dia. Kemudian malam harinya, jadi dari gereja kemudian saya jajan, pulang jam 9, mungkin jam 10. Terus tidur. Nah, malamnya itu saya ya tiba-tiba ya, atau mungkin sering ya, ada insomnia. Kalau teman-teman lihat tuh saya posting di grup ya, itu jam 2.30-an, 2.40 ini. Jam 3 pagi berarti. Jadi ada gangguan tidur atau gangguan bangun ya. Kemudian saya coba menganalisa gitu, ada something nih. Saya dicegah untuk datang pagi pasti. Saya dicegah untuk mengikuti ajakan si adik ini gitu. Ada skenario apa sampai ada gangguan seperti itu. Kemudian akhirnya saya memaksa diri gitu ya. Jadi saya tidur lagi jam 4 kayaknya itu. Jam 6 bangun, kemudian banyak ngantuknya pasti, makanya saya jarang pergi gereja pagi. Dan saya minum suplemen, terus beres, biar gak ngantuk ya. Terus saya berangkat. Nah, kemudian kami setelah selesai ibadah pergi ke Tawangmangu. Kemudian kami, sesuai dugaan saya, di situ dia curhat banyak. Dari kenapa dia merasa begini, ada waktunya Mas, saya sendiri merasakan ada waktunya saya pengen Tuhan gitu. Artinya pengen aktif di kerohanian gitu. Jadi kami cerita tentang adiknya yang kelihatannya tidak gitu. Kan saya tawari, adiknya udah lulus SMK multimedia lah kalau nggak salah, mungkin kayak Petra tapi yang media. Terus kemudian saya tawari, ya itu aja, daftar di lembaga Sabda saja yang multimedia. Wah, Mas, dia urusan kerohanian gereja itu nggak senang. Oh iya gitu. Memang, jadi saya kenal dia tuh masih balita dulu, masih playgroup lah bahasa sekarang. Masih balita, masih SD, karena waktu itu saya sering ke gereja di balkon ya. Nah, sekarang udah kerjanya anak motor gitu ya, hobinya gitu. Nah, dari situ saya selalu hafal skenario setan tuh begitu. Cara mencegah saya gitu. Artinya saya harus mengenali bahwa besok itu agenda ketuhanan gitu. Jadi dia mengajak dolan itu agenda ketuhanan. Tuhan yang menggerakkan dia gitu. Saya harus mengenali. Kalau saya nggak mengenali, mending tidur di rumah. Gitu. Nah, hal seperti ini yang saya sudah sangat hafal, gitu, polanya ya, pola gangguan roh, pola serangan setan. Jadi kalau setan bergerak, Tuhan berkehendak. Saya selalu punya slogan seperti itu. Jadi kalau ada agenda ketuhanan, kita harus punya kepekaan. Ini ada apa? Gitu. Kalau ada hal-hal yang menyebalkan, yang kita anggap itu gangguan roh, rata-rata itu ada agenda ketuhanan, lalu setan bertindak. Nah, cilakannya memang kita tidak akan selalu tahu atau kita tidak akan selalu ngeh bahwa ini kehendak Tuhan. Misalnya di Alkitab, kehendak Tuhan ada beberapa yang sangat-sangat spesifik, itu diutus dengan malaikat-malaikat.
Kalau ada utusan malaikat harus jelas gitu. Saya dulu visi pendirian grup El Sadik itu jelas. Yang datang tuh ngomong gitu ya, harus mendirikan grup. Terus saya punya keberatan gitu. Terus kira-kira pemaham apa jawabannya saya terima ya pokoknya itu nanti sesudah berhasil. Saya merasa ciloko gitu ya. Artinya kalau kita mau bekerja itu harus modal kita sendiri dulu, bayarannya di belakang kalau berhasil. Makanya dulu bagi saya itu kesulitan sekali gitu. Perintahnya kok penak gitu, tapi saya yang celaka gitu ya. Modalnya dari saya, yang kerja saya, nanti upahnya di belakang kalau berhasil. Tapi itu juga dari sisi lain bisa dipahami bahwa oh pasti berhasil gitu, ada kepastiannya berarti. Karena kalau mendesak demikian berarti kan secara prinsip ada penyertaan Tuhan gitu. Di awal saya juga bingung, ini utusan Tuhan atau setan atau saya sedang halusinasi, tapi ya kita ngumpul di sini sebagai bukti dari keberhasilan itu. Apalagi dengan tanda tahun 2019 yang terbukti ada, ya sudah berarti tanda itu penggenapan dari konsep keberhasilan yang dulu di tahun 2011. Dan bagi saya sudah tidak ada keraguan gitu. Tetapi hal-hal yang prosesnya ini, kepekaan seperti ini, kita tidak bisa langsung dalam hal pernyataan yang jelas kita enak kepada Maria yang hamil, enak itu kehendak Tuhan, kamu hamil itu kehendak Tuhan, enak. Jadi dia mengalami hal yang tidak sesuai pakem sosial karena dia dianggap bersinah gitu ya, tapi itu Tuhan yang berkehendak. El Sadik juga sama, kita nggak punya pakem Kristen, makanya kalau saya pelayanan dulu di awal orang kesulitan menganggap kita Kristen, menganggap saya maksudnya. Ini ajaran Kristen atau bukan? Tapi mereka nggak bisa menyalahkan, belum ada. Kalau saya bahas materi El Sadik, siapa yang bisa menyalahkan? Belum ada. Karena kita selalu pakai bahan-bahan yang qualified gitu. Nggak sesuai pakem, tapi orang nggak bisa menyalahkan.